Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Allahumma kulli walil muslimin wa yassir lana kullal khairi wa taqwa. Amin. Allahumma yang terhormat kepada Pak Presiden Prabowo dan juga Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi. Saya perkenalkan, nama saya Yun Indayani. Saya lulusan S1 PAI PAUD Darul Qolam Jakarta. Dan saya tinggal di Cicadas di perumahan Antariksa Permai 2, sekitar 5-6 km dari Pak SBY, rumah Pak SBY di Cikeas. Nah, saya ingin mengadukan perihal musibah yang menimpa saya, yaitu saya menjadi korban penipuan, pemerasan, juga pembulian, dari mulai jual beli tanah yang saya beli waktu saya awal nikah di daerah Bojongkulur dengan Pak Namat, waktu itu warganya Namat. Dan sekarang setelah sekian lebih dari 10 tahun, tahu-tahu tanah itu sudah menjadi milik orang. Katanya sih waktu itu pernah jadi kontrakan, dan katanya sekarang sih saya dengar jadi rumah tinggal atau gimana gitu. Saya belum nengok lagi ke sana. Dan tiap sekali saya minta dulu suami saya ngurus masalah ini minta info ke polisi, minta bantuan polisi, suami saya nolak dan selalu nolak, selalu marah-marah. Dan ketika sekarang nggak tahu dah, ketika saya cerai, saya pernah coba lapor ke sana, tapi saya nggak diantar sama, nggak ada keluarga yang mau ngantar itu, dan belum apa sih namanya ya, cuma hanya wacana cerita doang gitu. Saya ini gini-gini harus gimana, saya juga nggak tahu. Saya sudah berapa kali pernah lapor, tapi cuma lapor doang gitu. Saya juga nggak tahu prosedur gimana. Dan saya minta tolong ke keluarga saya untuk namanya, saya nggak ada yang mau ke keluarga saya, Pak. Jadi seperti sengaja saya nggak dibantu gitu. Nah, bukan hanya masalah tanah, yang kedua masalah ijazah saya yang S1 itu. Saat saya minta ke sana, kan saya lulusan 2009 dan baru saya ambil tahun ini, sudah 16 tahunan lalu lah. Nah, itu ternyata ketika saya ambil tuh nggak ada, sedangkan saya belum ambil, tahu-tahu. Dan dia bilang ini sepertinya udah diambil orang atas nama saya. Dia pakai atas nama. Terus saya bilang, kok bisa, kan saya yang ininya, sedangkan ijazah yang lain ada. Terus siapa yang ngambilnya? Saya tanya, nggak dikasih informasinya. Terus akhirnya sudah sekian lama debat dan diskusi, dia bilang ada ijazahnya, tapi yang saya tahu ini adalah ijazah revisi gitu loh, Pak. Dan yang saya tahu kan biasanya seharusnya pihak universitas itu mencerdaskan, jujur. Ini seperti kesannya tuh seperti membodohi dan mengakali saya itu tentang masalah ijazah, karena ini dia tidak bilang ini adalah ijazah asli yang 2009, padahal saya bilang ini kayaknya ijazah revisi, sebab fotonya lain, dan udah gitu juga nggak ada foto wisudanya. Saya bilang, mana foto wisudanya? Nggak ada, tapi saya tetap membayar sebesar pembayaran 16 tahun itu, per tahunnya 50, itu 800.000 saya tetap bayar. Tapi foto wisudanya saya bilang, minta sendiri sama tukang foto. Kan biasanya juga ketika ngambil ijazah dengan foto wisuda itu satu paket. Tapi udah saya nggak, udah biar saya nanti saya adukan aja nih sama Pak KDM. Saya bilang itu bagaimana, karena saya ngerasa itu suatu hal yang disengaja, karena rapot saya juga hilang, rapot SD, SMP, SMA itu hilang di rumah. Nah, sama sertifikat komputer SMA asli itu hilang di rumah. Nah, itu sudah saya laporkan sudah saya buat surat laporan ke polisi, udah itu hilang dari rumah, Pak. Itu kan seperti suatu kesengajaan loh, Pak. Nah, dan itu milik saya. Itu hak saya. Karena itu saya minta bantuan Pak KDM, Pak Prabowo,
juga para pengacara untuk membela saya, dan orang-orang yang berhati mulia, yang cinta kebenaran, yang cinta yang ke hak adil, untuk membantu saya, memberi bantuan kepada saya, karena sepertinya dan saya dibully Pak, sepertinya supaya saya tuh nggak dapat pertolongan sih, karena mereka seperti uh, nyetir-nyetir orang gitu loh. Kalau termasuk anak saya sendiri Pak, itu dibuat durhaka seperti saya ngomong dengan orang lain, dan saya sudah rukyah. Dan mereka, saya bilang tetangga saya itu ikut campur masalah internet masalah rumah tangga saya, masalah saya dengan anak saya, bukannya membantu atau apa, tapi malah ikut campur saya dengan anak. Padahal mereka, saya kalaupun mereka ada tetangga yang bertengkar, saya nggak pernah ikut campur, paling mendoakan aja, Allahumma hdihim wa aslih balahum. Tapi giliran saya, mereka ikut campur, termasuk ke anak saya pribadi. Anak saya dipelotot-pelotot. Saya bilang ketika anak saya anak saya itu berlaku durhaka seperti nggak sadar, dan disuruh pelit sama saya Pak, sedangkan saya sekarang udah janda, dan saya minta sama suami saya, mana surat tanahnya, surat rumah ini kita bagi dua, dia nggak mau, karena ini katanya udah dijual, udah dikasih ke anak saya, bukan dijual, dikasih ke anak saya, mau dikasih ke anak mau nggak, ini ada hak saya di sini, karena saya juga perlu biaya untuk diri saya sendiri, sedangkan anak saya yang satu ngasih sih isinya per bulan nggak sampai 1 juta, dan sedangkan yang satu lagi anak saya tuh pelit, cuma sekali ngasih, jadi itu seperti isinya seperti mandang saya tuh bukan ibunya, jadi dia mengatai saya dengan binatang, berani durhaka, marah, bahkan memukul. Itu isinya begitu Pak, padahal saya nggak pernah begitu, seperti disetir orang lain Pak. Saya disuruh zalim dengan ibunya, durhaka dengan dia. Saya udah bilang, tawarkan kalau mau tinggal sama ayahnya silahkan, gak mau Pak, anak saya itu seperti disuruh tinggal dengan saya, disuruh menjolimi saya supaya takut gitu, supaya kabur apa gimana, saya nggak ngerti lah, cuma itu seperti itu Pak, itu tingkah anak saya Pak. Terus yang kedua juga, karena kakak saya pinjam uang, bukan pinjam uang sih, dia jual beli emas, dan dia belum bayar sepenuhnya itu karena dengan kredit, dan saya tagih. Itu selalu aja ada alasan, kalau dia sudah membayar sebagian, tapi ketika saya tanya, tolong dong tiap bulan rutin, karena saya juga punya saya juga punya kebutuhan, tapi malah diblokir. Yang kedua, saya sudah itu kemudian saya juga pernah penipuan yang lainnya, yaitu dari ATM. Nah itu kelihatan jelas, waktu saya minta tolong sama mantan suami saya, waktu itu belum cerai, saya bilang, tolong dong, ini kayaknya ATM-nya ini, saya telepon suami saya ke sana ke ATM, tapi kok saya udah tinggal tadi ambil, gimana orang udah katanya udah tinggal aja, ketika tinggalnya ATM ternyata udah diambil orang gitu, dan saldonya udah habis. Waktu itu ada sekitar hampir 4 jutaan dah, dan saya udah ngadu waktu itu dulu ke BSI, cuman nggak tahu gimana gitu, saya udah ngadu ke BSI waktu itu, dan nggak tahu gimana gitu ya, itu dia bilang itu ibu berasa disetir, dia seperti dihipnotis. Iya, saya udah ngadu di BSI-nya waktu itu, ada satu yang bantuin saya tuh, iya Pak, saya seperti dihipnotis, cuma saya nggak tahu habis dari itu terus kemana gimana, nggak ngerti, seperti buntu pikiran saya. Nah itu Pak, mereka tuh pakai kejahatan seperti itu, kejahatan penipuan, pemerasan, dan penindasan dan pembulian itu dengan cara hipnotis dan sihir. Dan saya udah berusaha rukyah, manggil ustadz berapa kali, dan mereka marah-marah. Tetangga saya ada yang marah, kemudian mantan suami saya juga marah-marah di luar, dia teriak-teriak, bahkan sempat debat sama ustadznya waktu itu. Nah dia nggak bolehin saya di rukyah, anak-anak saya juga tetap sampai sekarang saya tetap masih setia rukyah. Dan bukan itu aja Pak, baru-baru ini juga, belum lama ini juga saya juga terkena penipuan di Tokopedia, LM palsu, dan itu juga hampir sama, karena saya udah lapor polisi, polisinya juga susah ngebedain ini yang palsunya ketahuan palsunya dari mana. Akhirnya saya menerangkan sama Pak polisinya, ini yang palsunya begini Pak, ini tanda yang palsu begini, yang asli begini. Cuman karena saya waktu itu saya sudah ngedrop, karena saya cek emas dulu ke Jakarta Utara, kemudian saya datang itu tukang jualnya, saya cari nggak dapet, saya habis itu saya sakit sampai sekarang. Dan saya juga pernah jatuh kemarin dari
bukan udah berapa bulan lalu sih. Jadi saya ingat dulu badan saya sakit, saya belum kesana lagi, ke polisi lagi. Dan di polisi juga saya sebenarnya saya udah berapa hari datang terus ke sana. Kok saya agak bingung, kok saya cuma cerita doang, jangan-jangan kayak dulu lagi. Saya cuma cerita doang ketika saya masalah anak saya juga, Pak tolong dong, ini anak saya akidahnya disesatkan sampai anak saya ngancam bunuh diri segala. Padahal saya cuma suruh sholat. Sampai ketika saya datang, bahkan saya ngambil rapot pun dilarang, Pak, ke sekolah anak saya. Di sekolah saya dilarang datang ke sekolah. Suami saya marah-marah, ngomong kotor lagi di sekolah. Saya datang dengan santun, dan saya minta sama sekolah, saya dilarang ngambil rapot, nggak boleh. Kan aneh itu, Bapak saya orang tua, dan saya minta diikutkan grup orang tua wali murid, enggak diikutkan. Dia bilang itu malah di sana tuh disiar ada berita fitnahan tentang saya. Katanya saya kurang perhatian, enggak ngambil rapot lah. Saya ngambil rapot dilarang, tapi mereka membuat berita fitnahan yang aneh gitu. Terus akhirnya dokter datang ke gurunya sini, katanya ibu gini-gini. Saya nggak pernah memukul anak saya untuk memaksakan. Saya cuma bilang dia sholat, nggak mau. Sedang Pak tuh lihat anak yang lain, anak tetangga saya itu dibentak, dipukul, dicubit, dicuci piring segala macam. Saya minta anak saya jangan main HP terus, sholat. Nah, dia marah. Terus saya tanya sekolah di mana, nggak mau jawab. Kapan bagi rapor, nggak mau jawab. Akhirnya saya cari sekolahnya di mana sendiri. Kan aneh itu, Pak. Itu udah penyetiran secara pemikiran, penyesatan pemikiran gitu loh, Pak. Itu dia nggak mau ngakuin, istilahnya nggak mau, bukan ngakuin sih, merasa malu dengan seolah-olah malu deh punya ibu kayak saya gitu loh. Kayak nggak mau disuruh supaya jangan ngakuin saya ibunya gitu loh. Nah seperti itu, Pak. Jadi istilahnya hak saya sebagai ibu tuh diambil oleh mereka dengan penyesatan secara sihir. Kenapa saya begitu? Karena saya merasa istilahnya saya juga merasa diancam, diintimidasi. Mereka juga pasti digituin, dibisikkan hal-hal yang keliru gitu loh. Misalnya anak saya berani marah-marah kepada saya, bahkan mengancam saya, ngata-ngatain saya. Itu kan hal yang aneh. Dan bukan itu aja, Pak. Istilahnya itu seperti dokter gitu loh, Pak. Padahal saya nggak pernah ngajar hal yang gitu. Saya jadi hasut oleh suami saya tentang kebencian. Saya nggak mau. Untuk apa membenci orang? Kalau misalnya kita suka ya, istilahnya alhamdulillah, kita memuji Allah, atau kita doakan kebaikan, atau kita nggak suka, jangan hanya bisa mencela, tapi doakan juga misalnya supaya Allah beri hidayah. Saya orangnya seperti itu, nggak suka cari masalah. Tapi mereka yang ikut campur masalah saya. Tapi mereka misalnya nggak jujur gitu loh, Pak. Karena itu saya minta ke Pak KDM dan Pak Prabowo untuk membantu masalah saya. Ini menurut saya suatu kesengajaan. Mereka tuh malah membantu mantan suami saya. Demikian Pak KDM, Pak Prabowo. Hanya ini kisah musibah saya yang saya singkat. Dan saya minta tolong Pak KDM, Pak Prabowo, agar bersikap adil dan melindungi rakyatnya. Saya rakyat Anda. Walaupun KTP saya KTP DKI Jakarta, saya tinggal di Jawa Barat, Pak, di Gunung Putri, di Cicadas. KDM, tolong